masuk into my heart. Semuanya bernyanyi ya. Shalom. Adik-adik sekalian, hari ini siapa yang bangun jam 5? Ya, bangun jam 6? Bangun tidur kita harus langsung? Nah, salah ya. Bangun tidur harus langsung? Nah, bangun tidur langsung berdoa. Bangun tidur terus mandi itu dilaku ya, lakunya salah ya. Berdoa. Orang Kristen berdoa setiap hari berapa kali? Berapa? Banyak ya. Bisa berdoa waktu bangun tidur, mau tidur, berdoa mau makan, berdoa mau sekolah, berdoa mau les, berdoa kalau mau jalan-jalan, semua harus berdoa. Jadi tidak ada batas ya. Kapan kita mau aktivitas harus selalu berdoa ya. Baiklah, kita mulai ibadah kita. Semua sudah
nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Kita bernyanyi. Nah, kita tunggu dulu lagi. Kita ada gerakannya. Semuanya bagi berdiri. Oke, boleh hati tempat ibadahnya. Kita bernyanyi buku SD Sekolah Ibu Hati-Hati ya, ada gerakannya. Dari tangan dulu ya. Adik-adik sekalian, kita mendengarkan hukum Taurat. Kita mendengarkan ya. Ini nanti dihafal ya, hukum Taurat ya. Hari ini hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendapatkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendapatkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah, maksud dari hukum Taurat 10 ini ya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Ya, itu maksudnya ya. Kita doa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami
wabarakatuh. Oke, pintar-pintar ya teman-teman kita. Oke, adik-adik boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kalau orang minta per orang 1, orang 2, dan orang 3, karena belum hafal, kita sama-sama membacakan ayat ulana. Dari orang 1 dulu. Sudah siap? Ya, takut ya. 1, 2, yang lain nggak boleh berisik. 1, 2, 3. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oke, pintar. Kita tepuk tangan untuk orang 1. Kita lanjut ke orang 2. Jangan mau kalah sama adik-adiknya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk orang 2. Lanjut yang terakhir, yang paling besar. Jangan mau kalah ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Oke, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Puji namanya, hatiku berjalan dari jiwa, rupaku besar di surga. Tanganku berjatuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan dari jiwa, rupamu besar di surga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria,
iya, apa nama kasih umpan gaulnya? Shalom kasih. Terus ingat kita ada abang dan siapa namanya? Iya, Bang Ricardo Tampurun. Siapa juga abangnya dong? Oke. Terus yang keluarga kakak sendiri sama kakaknya. Salam Kak. Terus penanggung jawab kita hari ini ada abang calon Cidua Bebo Zureda yang ada di belakang. Sama dong namanya. Shalom mama. Oke, yang kedua ya, yang kedua untuk Sabtu ceria, siapa yang ikut Sabtu ceria? Kalau yang belum itu buat ikutan ya. Untuk Sabtu ceria belum ada, terus belajar intensif agama juga belum ada. Untuk minggu depan sudah lagi horor, tetapi minggu ini belum lagi horor. Itu saja kita hari ini. Shalom. Oke, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, boleh Alkitabnya disiapkan. Nah, adik-adik, ketika ibadah itu, khotbahnya beda ya, Dek. Jadi jangan lihat ke sini, lihat ke depan. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Korintus itu di mana ya, Dek? Apakah di Perjanjian Lama? Perjanjian Baru? Boleh dilihat. Ayo, kakak kasih waktu 1 menit. 1 menit. Kalau sudah dapat, boleh ditandai pakai pita merah atau pita biru. Perjanjian Baru. 1 Korintus letaknya di Perjanjian Baru. Oke, sudah selesai. Nomor 1, nomor 2.
sembah dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena kasih setia Tuhan yang memberkati kami hingga pada saat ini, Tuhan memenuhi sukacita kami dapat berkumpul untuk menaikkan doa dan nyanyian kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan inilah kami anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan sabda firman-Mu. Mari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, shalom bagi kita. Masih ada sukacita? Mana sukacitanya? Iya. Sekarang khotbah kita mungkin beda yang ditulis di acara kita, tetapi mari kita lihat di layar. Khotbah kita, mari kita membuka kitab kita 1 Korintus 12, dimulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Saya mohon jangan ada yang ribut. Orang satu, buka kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 20, dan kita akan bacakan secara responsorial. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang ingat semboyan negara Republik Indonesia? Apa semboyan negara kita, Bu? Apa? Apa huruf satu? Huruf dua? Huruf tiga? Bhinneka Tunggal? Apa artinya itu ya? Abang tuh nggak tahu. Apa artinya huruf satu? Biar berbeda-beda tetapi tetap satu.
Satu tanah air. Apa lagi? Satu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu makanya Jokowi pernah mengatakan perbedaan itu, keragaman itu adalah kekayaan kita sebenarnya. Berbagai macam budaya, berbagai macam latar belakang kita, berbagai macam kemampuan kita, berbagai macam yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah kekayaan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, kira-kira demikian juga pengajaran Paulus kita lihat diberikan kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Memang jemaat di Korintus pada waktu itu berlatar belakang dari berbagai macam budaya, berbagai macam latar belakang mereka datang menjadi jemaat di Korintus. Ada yang berlatar belakang dari orang Yahudi, ada berlatar belakang dari orang-orang Yunani yang punya budaya yang berbeda-beda. Dengar dulu. Kemudian karena perbedaan yang mereka miliki itu, terjadi kesombongan pribadi. Orang Yahudi mengatakan, kamilah orang yang benar, karena kami orang Yahudi, kami benar-benar melakukan hukum Taurat, maka kamilah yang layak disebut sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Kristus. Datang orang-orang yang berlatar belakang dari Yunani. Tidak, bukan orang Yahudi yang mendapat keselamatan, tetapi kami orang Yunani. Karena kami telah dibaptis di dalam nama Yesus, kamilah orang-orang yang telah diselamatkan itu. Sehingga karena latar belakang yang berbeda-beda membuat mereka menjadi sombong dan menjadikan perpecahan di antara mereka. Karena orang Yahudi mengatakan kami yang benar, sementara orang yang berlatar belakang dari Yunani, kami yang benar. Sehingga kita lihat ada terjadi perpecahan di jemaat Korintus pada waktu itu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan itu, Paulus mengirimkan suratnya ke jemaat Korintus. Itulah yang kita baca tadi. Memang kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, 1 Korintus 12 ini, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11,
diterangkan di situ tentang karunia-karunia roh yang kita miliki. Semua orang memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda, memiliki pemberian yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda sesuai dengan pemberian Roh Kudus. Tetapi perbedaan itu bukan menimbulkan kesombongan, tetapi perbedaan itu diharapkan Tuhan adalah untuk saling melengkapi, saling membangun antara satu dengan yang lain. Demikian juga diibaratkan tadi, mulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20 ini, tentang pembangunan tubuh Kristus. Seperti topik minggu kita pada hari ini. Apa topik minggu kita dikatakan? Aku anggota tubuh Kristus. Coba dulu. Rok 1, apa topik minggu kita? Aku, kita, anggota tubuh. Orang 2, apa topik minggu kita? Kita anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Artinya, kalau kita perhatikan tubuh kita ini, banyak anggota-anggotanya. Dan setiap anggota itu punya fungsi yang berbeda-beda. Tetapi setiap fungsi yang berbeda-beda itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Contoh begini, kalau kita baca tadi, contoh mulut. Mulut untuk apa itu? Untuk berbicara, untuk makan, dan lain sebagainya. Seandainya mulut mengatakan, satu ketika mulut mengatakan, saya tidak mau makan lagi, saya tidak mau berbicara, saya tidak mau memasukkan makanan dari mulut. Seandainya, apa yang terjadi apabila mulut menutup dirinya tidak memasukkan makanan? Apa yang terjadi? Apakah tubuh itu sehat kalau tidak makan dan minum? Tidak, kan? Seandainya tangan mengatakan, saya hari ini tidak bekerja, mogok. Saya mogok bekerja, kata tangan. Saya tidak mau mengambil makanan. Apakah mulut bisa makan? Bisa, tetapi kayak binatang, kan? Makan dengan mulutnya. Apakah enak begitu? Tidak. Dan kemudian apabila kaki mengatakan, saya pada hari ini mogok, saya tidak mau bekerja, apakah kita bisa pergi ke sekolah? Tidak. Apakah kita bisa bermain-main?
Tidak. Demikianlah dikatakan oleh Paulus, setiap anggota tubuh itu memang punya peran yang berbeda-beda, mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi setiap anggota tubuh itu harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk membangun keutuhan tubuh itu. Sehingga setiap anggota tubuh itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain supaya terbangun keutuhan Kristus. Itu adalah gambaran dari kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus yang punya peran atau fungsi yang berbeda-beda. Tetapi apapun fungsi atau karunia-karunia yang kita miliki, bukan menjadi kesombongan kita, karena kita tidak boleh berdiri sendiri seperti anggota-anggota tubuh itu, tetapi harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk membangun keutuhan tubuh Kristus. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan apa karunia yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita pakai untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bukan menjadi kesombongan pribadi kita, tetapi mari kita saling membangun, saling melengkapi antara satu dengan yang lain demi membangun keutuhan Kristus. Dan juga yang kedua tadi, setiap anggota tubuh itu harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Itu makanya dalam lagu kita tadi, kalau kita mempunyai tangan, dikatakan hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu. Dan setiap anggota tubuh yang kita miliki, kita diajak untuk berhati-hati untuk memanfaatkan, supaya anggota tubuh yang kita miliki bukan membawa kita ke dalam dosa, tetapi setiap anggota tubuh yang kita miliki menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita, mungkin banyak karunia-karunia yang kita miliki, banyak kemampuan-kemampuan yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita melengkapi antara satu dengan yang lain demi membangun keutuhan tubuh Kristus. Dan setiap karunia yang kita miliki, mari kita manfaatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan mengajari kami, Tuhan membimbing kami dalam setiap karunia-karunia yang kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami mau saling membangun, saling melengkapi antara satu dengan yang lain demi membangun keutuhan tubuh Kristus. Dan setiap anggota-anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kami, mari ajari kami supaya kami dapat memanfaatkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
bukan membawa kami jatuh ke dalam dosa, tetapi segala anggota-anggota tubuh yang kami miliki menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan yang berkumpul pada saat ini, dan juga orang tua kami yang bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan dan panjang umur, berikan rezeki yang melimpah dalam kehidupan mereka, supaya setiap orang tua kami dapat membesarkan kami anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan berkati kami sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, maka ajak kalian untuk berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Boleh ambil uang persembahannya dulu sama mama atau papanya. Dilipat rapi-rapi. Jangan dikumpal-kumpal. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, boleh kembali ke tempat duduknya sambil kita bernyanyi dari buku Episode Ibu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik bernyanyi ya. Adik-adik bangkit berdiri. Semuanya boleh bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam
Kefoto lagi. Aduh. Foto lagi. Bang, nanti itu dibagi ya, Bang. Apa? Bagi. YouTube kan? Ayo. Minta pencetin nangnya. Yang mana, Bang? Yang di tengah tuh. Entar. Ayo. Ayolah dulu, dibiarin nangin yang itu. Aku yang fotoin. Nangin yang fotoin.